Marketeers, selamat berjumpa kembali dalam Behind the Numbers, episode kelima. Kali ini kita masih bicara mengenai bank, ini kan. Kenapa masih bank? Karena memang bank adalah salah satu sektor yang terus terang punya kinerja yang menarik ini kan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi memang tidak semua bank mungkin menarik perhatian banyak investor ini kan. Nah, di antara sekian banyak bank, ada bank yang mungkin kurang banyak diperhatikan. Karena apa? Karena mungkin dari secara size kalah dibandingkan dengan 4 bank besar yang lain. Tapi di sisi lain mungkin dianggap sektor sektor bisnis yang dimasukin oleh bank tersebut nggak menarik kayak gini kan. Nah, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang bisa menimbulkan persepsi yang keliru ini kan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita menganggap sebuah perusahaan itu ya mungkin ya sudah akan masuk dalam suatu bisnis, akan stuck dan tidak berusaha untuk melakukan yang namanya kayak creativity dan innovation. Nah, salah satu yang kita lihat dari bank yang kita tampilkan dalam episode kelima ini adalah BTN. Kenapa kita menampilkan BTN ini kan? Karena orang kalau dengar kata BTN pasti akan selalu terasosiasi dengan kayak KPR. Dan begitu dengar KPR, orang pasti akan berasosiasi itu adalah suatu perumahan yang nggak kurang berkelas lah, letaknya di tempat yang jauh lah, kayak gini kan. Sesuatu yang akhirnya mungkin orang melihat, wah secara bisnis kayaknya nggak menarik nih kan, kalau rumahnya berlokasi yang di tempat yang jauh, ini kan. Kemudian harganya murah, sehingga itu memang ada akhirnya menimbulkan asosiasi tertentu pada kayak BTN ini kan. Jadi kalau orang mendengar BTN dan KPR, asosiasinya terus terang mungkin ada yang nggak bagus ini kan. Ini sesuatu yang mungkin ya merepotkan ini buat BTN ini kan. Karena apa? Karena di pihak lain KPR ini sebenarnya adalah sebagian besar adalah penugasan pemerintah ini kan. Di mana memang BTN ditugaskan untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi terus terang mengalami keterbatasan, tapi mereka butuh rumah ini kan. Kita tahu bahkan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran punya target ini dalam 5 tahun ini pengen membangun 3 juta rumah ini. Kita nggak tahu 3 juta rumah ini akan dibangun di mana saja, tapi ini adalah salah satu target yang ambisius ini kan. Karena apa? Karena Indonesia itu punya backlog perumahan yang besar. Banyak orang yang memang belum punya rumah ini. Bahkan kalau di Jakarta, ada salah satu kawasan terkenal di Jakarta, kawasan yang dibilang sangat padat sekali. Kenapa sangat padat sekali ini kan? Sangat aja sudah ekstrim kan? Itu sekali. Karena apa? Dalam luasan 45 meter persegi, itu yang menghuni bisa puluhan orang ini kan. Sehingga yang menghuni kadang-kadang sebenarnya berganti ini kan. Karena apa? Karena kan kalau ya semuanya masuk, ya nggak mungkin semuanya nanti selama berjam-jam berdiri semua ini kan. Pasti harus ada yang tidur, ada yang mandi, ada yang makan segala macam. Nah, itu mungkin ya mandi pasti gantian, makan ya gantian, tidur juga gantian ini kan. Nah, kita bayangkan ini kan dalam kondisi tersebut gimana mungkin kalau misalnya punya anak yang harus belajar, punya anggota keluarga yang katakanlah harus bekerja yang mungkin ya kerja kerja online kayak gini kan. Bisa nggak dalam kondisi tersebut? Nah, kita memang melihat ini kan, kalau memang dipaksakan harus tinggal di tengah perkotaan memang susah ini kan. Memang ada rencana ini kan dari salah satu orang yang masuk dalam ring 1 Pak Prabowo, dan kebetulan dia adalah salah satu adik kandung beliau, pingin ini kan, misalnya kayak di Jakarta ini kan sebenarnya banyak pasar lokasinya strategis. Bisa nggak nanti di pasar tersebut dibangun apartemen ini kan, terus nanti dibangun pasar juga, di atasnya itu nanti kan bisa dibikin semacam apartemen, sehingga nantinya bisa menampung banyak orang yang pengen tetap kerja di Jakarta. Harganya nanti kita harapkan akan terjangkau. Ini salah satu yang misalnya dilakukan di Jakarta Pusat. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari kantor Makples ini kan, atau kantornya Marketeers. Nah, ini adalah sekarang sudah dibangun oleh pemerintahan yang lalu. Ada apartemen yang letaknya di atas pasar ini kan. Cuma memang itu butuh duit besar, karena itu memang Presiden kemudian mencoba mencari investor dari Timur Tengah ke Uni Emirat Arab maupun ke Qatar, dan sudah ada tanda tangan kerjasama misalnya dengan kayak Qatar ini kan untuk membangun perumahan dalam jumlah yang besar ini kan. Salah satu adik Pak Prabowo, Pak Hasyim,
menyampaikan ini kan bahwa selain menghubungin Timur Tengah juga pengen menghubungin Tiongkok ini kan untuk menawarkan hal yang sama. Nah, ini adalah salah satu target yang ambisius. Nah, ini siapa tahu nanti mungkin bisa dimakan juga oleh kayak BTN ini kan. Karena selama ini adalah kalau kita bicara mengenai KPR BTN selalu konteksnya rendah. Nah, ini yang sekarang coba dibangun ini kan. Memang namanya KPR sebenarnya netral sebenarnya. Namanya kredit pemilikan rumah. Sebenarnya nggak hanya BTN yang menawarkan kredit pemilikan rumah. Bank-bank yang di atasnya BTN sebenarnya juga menawarkan KPR ini kan. Tapi mereka memang bisa masuk ke perumahan real estate atau developer. Atau bank yang di bawahnya juga masuk ke KPR. Cuma kenapa kalau begitu kita bicara KPR dan BTN pasti kita langsung terasosiasi dengan kategori perumahan tertentu. Ini beda dengan bank-bank yang lain yang sebenarnya masuk KPR, tapi sebenarnya dia asosiasinya nggak seperti BTN ini kan. Nah, ini yang dalam beberapa tahun terakhir coba dibenahi asosiasinya oleh kayak BTN ini kan. Karena itu sekarang misalnya BTN sekarang kerja dengan beberapa developer besar ini kan. Dan bahkan BTN sekarang punya namanya sales center untuk KPR BTN untuk beberapa perumahan besar ini kan, termasuk real estate yang terkenal seperti yang dimiliki oleh Sinarmas Land, dimiliki oleh kayak Ciputra, tentu saja mungkin yang dimiliki oleh BUMN seperti Adikarya, atau mungkin yang dimiliki oleh Jaya Property ini kan. Ini adalah beberapa residential area atau mungkin yang kita dikenal sebagai kawasan real estate yang sebenarnya selama ini terasosiasi adalah real estate kelas A start. Oh, ternyata BTN bisa kok masuk di sini dan BTN nggak terlarang masuk di sini ini kan. BTN memang bisa melayani yang KPR perumahan-perumahan yang katakanlah mungkin di bawah kawasan real estate-nya Sinarmas Land atau mungkin Ciputra ini atau Jaya Property, tapi BTN juga bisa tetap melayani yang tadi yang seperti yang selama ini dikenal ini kan. Nah, ini memang butuh sales center yang khusus ini kan. Karena apa? Karena untuk melayani yang pelanggan-pelanggan yang di sana itu mereka pasti punya semacam semacam pengalaman dari atau cerita-cerita dari bank lain ini kan. Karena itu BTN pengen kita bisa melayani calon pemilik rumah di kawasan residential area seperti yang dilakukan oleh kayak bank-bank lain. Mereka sekarang pengen punya nama sales center yang khusus ini kan. Nah, tapi ini adalah salah satu yang sekarang dilakukan oleh kayak BTN, mencoba melakukan perbaikan terutama dalam persepsi ini kan. Jadi BTN nggak mau hanya terasosiasi dengan kawasan perumahan tertentu saja, tapi memang luas termasuk yang di atasnya ini kan. Jadi memang BTN ini sebenarnya punya mimpi, pengen menjadi market leader untuk KPR ini kan. KPR untuk semua kalangan ini kan. Jadi nggak hanya kalangan yang di bawah, tapi bisa menengah, bisa yang atas ini kan. Semua KPR siap untuk dilayani oleh BTN. Dan ini yang nantinya akan membedakan BTN dengan bank-bank yang lain ini kan. Bank-bank lain mungkin hanya akan melayani segmen tertentu. Ada yang hanya kelas atas saja, atau mungkin kelas bawah aja. Tapi BTN akan bisa untuk semua kalangan ini kan. Nah, ini yang membedakan BTN dengan bank lain yang memang bergerak juga di bidang KPR ini kan. Memang untuk yang pasar yang katakanlah menengah ke atas, mau nggak mau memang BTN harus punya sales center khusus supaya nanti yang beda ini kan, supaya beda dengan yang katakanlah yang pasar menengah ke bawah misalnya. Nah, ini perlu karena apa? Karena mungkin cara pelayanan, ekspektasi pelanggannya juga beda, karena itu harus dibutuhkan pendekatan yang khusus. Nah, pembuatan sales center ini hanyalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh kayak BTN. Ada inovasi yang lain yang dilakukan oleh kayak BTN. Misalnya adalah dalam funding kayak gini kan. Jangan lupa loh, BTN ini memang sekarang kuat karena KPR ini kan. Tapi BTN itu sebenarnya adalah akronim dari nama Bank Tabungan Negara kayak gini kan. Jadi sebenarnya yang kuat itu sebenarnya bukan KPR-nya mestinya kalau untuk BTN, tapi adalah tabungannya ini kan. Orang singkatannya adalah Bank Tabungan Negara ini kan. Cuma memang selama ini BTN lebih banyak menggenjot untuk KPR-nya. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini BTN pengen ini kan, gimana saya nanti akan kuat di bidang KPR kalau nanti dalam aspek fundingnya nggak kuat ini. Makanya dalam beberapa tahun terakhir ini terus ada perbaikan juga sebenarnya di dalam bidang fundingnya. Mereka sekarang punya semacam 3 kategori ini kan. Yang pertama adalah BTN Prospera ini kan. Ini adalah untuk melayani yang katakanlah di lapisan yang kalau dalam piramid yang paling bawah. Kemudian di piramid yang kedua itu adalah BTN Prioritas.
tapi mungkin pengen punya namanya kayak BTN private ini kan. Nah ini adalah nasabah-nasabah yang kelasnya atas ini kan. Kan kalau memang sudah melayanin residential area yang di kelas atas, masa sih nggak melayani juga nasabah funding di kelas atas ini kan? Kan logikanya kan seperti itu. Jadi nantinya kalau KPR-nya ada 3 lapis seperti itu, mestinya fundingnya kenapa nggak 3 lapis ini kan? Supaya nantinya masuk ini kan. Nah ini adalah salah satu yang sekarang coba dilakukan oleh kayak BTN. Karena apa? Karena sebenarnya nantinya mungkin di nasabah yang di kelas yang atas ini kan, mereka mungkin bukan hanya soal kayak duit, mungkin soal aset ini kan. Dan aset itu nanti mungkin memang bukan hanya dalam bentuk duit cash atau duit dalam bentuk tabungan atau deposito, atau mungkin aset lancar lainnya, mungkin aset-aset fisik ini kan. Dan ini yang mungkin memang akan masuk dalam nasabah kategori kayak private banking ini kan. Jadi kan kalau di luar negeri pun sebenarnya wajar juga sih sebenarnya. Memang nantinya akan ada nasabah-nasabah yang mungkin asetnya bukan hanya dalam bentuk aset lancar, tapi mungkin aset yang tetap dan segala macamnya. Karena itu memang perlu pendekatan khusus. Dan ini yang sekarang sedang coba disiapkan oleh BTN dan kita dengar-dengar nih ya, BTN itu akan melayani khusus private bankingnya secara resmi di tahun 2025 ini. Jadi pada saat BTN berusia ke 75 tahun, mereka akan mengembangkan layanan baru, yaitu adalah private bankingnya. Private banking, sesuatu yang akan berbeda dibandingkan dengan layanan BTN prioritas yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh kayak BTN. Nah, apalagi yang sekarang inovasi yang dilakukan oleh kayak BTN. BTN juga sekarang tahu ini kan, bahwa nasabahnya ini bukan hanya nasabah yang kelas atas, tapi mungkin juga ada yang kelas menengah juga. Ini misalnya ada mungkin BUMD atau mungkin atau lembaga kayak pemerintahan di tingkat 2 atau mungkin tingkat 1 ini kan, yang mungkin siapa tahu ini butuh layanan dari kayak BTN ini kan. Kita tahu bahwa di industri keuangan itu ada gium, size does matter. Nah, kenapa size does matter? Karena kalau orang memberikan pinjaman, itu pasti banknya akan kena yang namanya aturan dari regulator, yaitu triple L, legal lending limit. Jadi ada batasannya ini kan. Sebesar-besarnya bank pasti hanya akan memberikan nasabahnya pinjaman itu di level tertentu ini kan. Mereka mungkin harus kayak kerjasama dengan bank lain ini kan. Nah, ini yang dilihat oleh BTN. Misalnya banyak pemerintah daerah memang punya BPD ini kan. Tapi BPD pasti kan akan ada keterbatasan ini kan, keterbatasan yang namanya dalam kayak pinjaman. Pasti ada keterbatasan. Nah ini siapa tahu nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh BTN ini kan. Kenapa kita nanti nggak melakukan pinjaman perumahan untuk misalnya ASN yang bekerja di suatu pemerintah daerah ini kan. Nah pemerintah daerah memang dia sebenarnya banyak yang punya sebenarnya beberapa bank yang besar ini kan. Tapi meskipun misalnya bank BPD yang paling besar pun asetnya masih kalah dengan BTN ini kan, modalnya juga kalah dengan BTN. Karena itu ya mungkin kemampuan BPD dalam memberikan pinjaman katakanlah untuk pemilikan rumah juga terbatas. Nah ini adalah salah satu peluang yang mungkin nanti bisa dilihat oleh BTN ini kan. Jadi memang banyak pegawai yang bukan hanya di pusat ini kan, tapi di daerah pun yang juga butuh rumah. Nah ini adalah contoh ini kan, bahwa BTN sekarang juga melihat pasar ini lain yang ini kan. Jadi mungkin nggak hanya sekadar nasabah individu, tapi juga nasabah institusi. Nah institusi termasuk misalnya kayak pemerintah daerah dan juga BUMD-nya. Ini adalah salah satu pasar baru yang coba digarap oleh BTN ini kan. Nah ini adalah beberapa semacam strategic inisiatif, atau mungkin dalam istilahnya Pak Hermawan setelah menerbitkan buku Entrepreneurial Marketing 1.0 dan 2.0 itu adalah creativity dan innovation secara entrepreneurship dan leadership. Nah memang kita lihat BTN dalam mungkin sekitar 3 tahun terakhir ini agresif sekali melakukan yang namanya creativity dan innovation. Nah creativity dan innovation tidak hanya berhenti dalam kayak tadi mungkin membangun sales center, pengembangan untuk sektor fundingnya, atau mungkin pengembangan kayak nasabah institusi, tapi bahkan juga dalam transformasi digital. BTN nggak mau nantinya dianggap bank jadul ini kan. Sekarang posisinya aja sekarang dalam segi aset sudah nanggung, modalnya sudah nanggung, masa nanti dianggap jadul? Repot dong untuk bersaing, padahal di Indonesia jumlah bank itu ada ratusan ini kan. Itu baru kayak bank yang katakanlah yang dari KBMI 1 sampai 4 ini kan.
Nah, gimana nanti kalau ditambah kayak BPR? Nah, pasti kan repot ini. Karena itu BTN, enggak, kita tetap adalah bank yang punya daya saing yang bagus, termasuk nanti akan menunjukkan apa? Kita punya aplikasi bank yang bagus juga kayak gini kan. Ini yang selama tahun 2004 dilakukan oleh kayak BTN. BTN meluncurkan yang namanya kayak Bale kayak gini. Kenapa namanya Bale? Nah, ini yang mungkin supaya nantinya ada konotasi bahasa Inggrisnya, tapi di sisi lain juga ada konotasi terkait dengan rumah, karena gimana pun juga BTN pengen ini kan bank yang nanti semacam jadi jagoan dalam ekosistem perumahan atau properti ini kan. Jadi Bali ini kan nanti harus terasosiasi dengan seperti itu. Jadi pemilihan nama pun juga sudah dipertimbangkan ini kan. Jadi memang BTN meskipun namanya adalah T-nya itu adalah tabungan, tapi BTN memilih yang ini kan. Ini ekosistem perumahan atau properti ini adalah salah satu yang nantinya harus menjadi semacam ekosistem andalannya BTN ini kan. Karena itu nanti aplikasinya namanya nggak Bali kayak gini kan. Mungkin kadang-kadang orang melihat ini Bell ini kan. Jangan-jangan kayak dulu pemain Real Madrid asal Skotlandia, Gareth Bale kayak gini kan. Tapi ya cuma namanya mirip ini kan. Ini namanya mirip ini kan, tapi namanya Bale kayak gini kan. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh kayak BTN. Nah, ini memang beberapa kreatif dan inovasi ini memang tidak langsung memberikan hasil. Kenapa ini kan? Kita tahu ini kan persaingan dalam perbankan di Indonesia ini adalah persaingan yang terus terang sangat ketat ini kan. Ada ratusan bank, ini kan tadi yang sebenarnya kita sampaikan ini kan, itu di luar BPR nih ya, ada ratusan bank, kalau tambah BPR, wah jumlahnya bisa jauh lebih banyak lagi ini kan. Nah, ini pasti nggak mudah ini kan, melakukan kreativitas inovasi dan langsung berhasil cepat ini kan. Nah, mungkin hasilnya tidak akan langsung terlihat di tahun 2025 pada saat BTN berusia 75 tahun, tapi mungkin akan mungkin ya paling cepat tahun 2006 atau 2027, tapi ini nggak apa-apa ini kan. Kita memang harus terus kreativitas inovasi supaya itu apa? Supaya nantinya bisa mendapatkan hasil ini kan. Kalau ragu-ragu, wah ini nggak cepat hasilnya, nah, pasti nanti malah ragu ini kan. Kita memang perlu yang ini, perlu melakukan kreativitas inovasi supaya nanti yang terlihat hasilnya. Nah, gimana dengan yang dilakukan oleh BTN ini kan? Sebenarnya sekarang hasilnya memang sudah mulai terlibat, tapi memang mungkin kalau kita lihat mungkin dalam bentuk seperti semacam namanya improvement ini kan. Improvement ini mungkin belum terlalu signifikan hasilnya ini, tapi sudah ada improvement ini kan. Kita tahu kalau dalam modelnya Pak Hermawan, creativity, innovation, entrepreneurship dan leadership, di bawahnya itu ada yang namanya productivity dan improvement ini kan. Jadi sudah ada perbaikan produktivitas, makanya ada sales center ini kan. Institutional bankingnya sudah ada kayak gini kan. Bahkan transformasi digitalnya juga sudah memberikan hasil ini kan, ada kayak productivity dan improvement yang ini kan. Cuma memang mungkin tidak seheboh yang terjadi di bank-bank yang lain ini kan. Nggak apa-apa ini kan, karena ini adalah semacam proses yang harus dilalui oleh kayak BTN ini kan. Nah, kita akan melihat juga mengenai apa ini kan. Ini adalah beberapa contoh ini kan, gambaran mengenai kayak perubahannya ini kan. Sekarang misalnya nih, kalau kita melihat mengenai kayak DPK-nya ini kan. DPK-nya sekarang kita lihat ini kan, memang karena KPR pasti ada dana dari APBN ini kan. Tapi sekarang kita lihat sebenarnya kita dana dari nasabah retailnya juga posisinya juga cukup besar, nasabah institusi juga cukup besar ya ini kan. Nah, ini adalah salah satu yang nantinya menunjukkan bahwa meskipun BTN ada penugasan dari pemerintah, ada alokasi dana BTN dalam DPK-nya juga terus ini kan melakukan perbaikan yang ini kan. Makanya sekarang kalau kita lihat mungkin kalau kita lihat dari segi komposisinya ini kan, nasabah institusi mungkin jumlahnya hampir 60% kayak gini kan. Tapi yang retailnya juga semakin lama semakin membesar, dan karena itu BTN juga terlihat sebenarnya cukup kuat ya ini kan. Ini adalah salah satu yang sekarang coba ini kan. Jadi nggak hanya tergantung dari dana APBN ini kan. BTN juga nggak mau kita terlibat ini kan. Dan ini kan kalau kita lihat dari komposisinya antara yang retail dengan dana dari APBN, bahkan jumlahnya hampir sama. Memang yang besar itu adalah institusi. Karena itu memang sekarang BTN kenapa tadi perlu memikirkan yang namanya kayak middle institution dan large institution, karena itu adalah kayak gambaran.
Terus kalau kita lihat mengenai kayak dari apakah tabungan prioritas sudah memberikan hasil? Oh sudah kayak gini kan. Ini misalnya kinerjanya sudah cukup bagus, ada kenaikan jumlahnya dan segala macamnya. Memang kenaikannya mungkin masih ya single digit dan segala macam, tapi tetap masih naik ini kan. Ini adalah beberapa perkembangan yang sudah diraih ini kan. Oke, nah terus kalau kita lihat ini kan, sales centernya ini kan, ini sesuatu yang menarik juga ini kan. Karena apa? Karena ini ternyata KPR-nya bukan hanya KPR yang non subsidinya, juga punya tren yang bagus juga kayak ini. Ini sesuatu yang nantinya bisa diandalkan. Karena itu misalnya ada dari Modern Land, ada masuk Jaya Property, Intiland dan segala macamnya, termasuk Sinarmas, Sumarekon dan segala macamnya. Ini ada beberapa perusahaan properti yang kebetulan adalah kliennya Marketplace juga ini. Oke. Terus kita lihat mengenai kayak perkembangannya ini kan. Jadi pencairan pinjaman segala macamnya juga ada kayak perkembangan ini kan. Ini adalah beberapa hal yang kita lihat yang sudah dilakukan BTN ini kan. Nah, kemudian apa ini? Ternyata BTN ini pengen ini kan, tidak hanya sekedar ya itu tadi memberikan kayak pinjaman doang yang ini kan. Bisa nggak punya yang namanya new revenue engine yang baru ini kan, termasuk dalam memberikan namanya kayak wealth management-nya, kemudian ada kayak recovery income, ada kayak treasury transaction, terus ada kayak digital banking transaction ini kan. Nah semuanya sekarang sudah menunjukkan tren yang ya lumayan lah kayak gini kan. Misalnya kalau kita lihat treasury management-nya sudah ada kayak perkembangan yang bagus, recovery income-nya juga cukup bagus, digital banking-nya juga kayak cukup bagus. Memang tantangannya itu adalah dalam bidang wealth management ini kan. Nah ini wajar karena terus terang tidak mudah ini kan. Kalau dalam wealth management ini persaingannya bahkan bukan hanya dengan kayak sesama bank lokal, bahkan dengan bank-bank asing yang ada di Indonesia, yang mereka punya jaringan yang bagus, punya reputasi yang bagus, dan punya pengalaman yang bagus. Dan di sini memang BTN kalau dalam wealth management masih menghadapi tantangan yang tidak mudah, tapi di sisi lain kalau dalam digital banking transaction, treasury transaction sudah kelihatan hasilnya, masuk bahkan dalam revenue income. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai kayak misalnya kayak saldo tabungannya, kemudian jumlah yang download dan segala macamnya, ini terjadi kayak peningkatan yang besar ini kan. Dan memang harus dilakukan supaya nantinya BTN bisa, terutama ada aplikasinya, bisa dikenal sebagai aplikasi misalnya di kalangan orang-orang yang katakanlah membeli KPR kayak gini kan. Ini yang sekarang harus kayak dikejar oleh BTN ini kan. Jadi orang yang beli KPR paling tidak nanti harus mendownload adalah Bale-nya ini kan, sehingga nantinya Bale-nya adalah menjadi salah satu aplikasi yang paling besar, salah satu aplikasi perbankan yang besar di Indonesia. Nah ini harusnya dilakukan oleh kayak BTN, dan kita lihat BTN terus terang cukup agresif ini kan, mengkampanyekan mengenai kayak Bale. Cuma memang mungkin kalau kita lihat misalnya seperti yang pernah kita bahas dalam Behind the Number episode pertama, kalau saya nggak salah waktu kita bahas mengenai BSI, Beyond misalnya, itu mereka agresif banget ini kan. Bahkan Beyond sampai katakanlah punya brand ambassador Atta Halilintar dan istrinya ini kan, yang kita kenal sebagai salah satu brand ambassador dengan red card yang mahal kayak gini kan. Apakah BTN perlu ngikutin kayak BSI atau enggak? Ya nggak perlu juga ini kan. Karena kebetulan BSI memang labanya jauh di atas BTN ini kan. Tapi BTN sebenarnya nanti bisa meniru yang lain-lain ini kan. Siapa tahu ini kan. Sebenarnya nanti BTN itu bisa kerjasama dengan katakanlah social media influencer spesialis properti ini kan. Kita tahu sebenarnya namanya di jagat sosial media banyak social media influencer. Karena itu sekarang muncul spesialis-spesialis ini kan, termasuk yang spesialis di bidang properti ini kan. Kenapa itu nggak diajak kerjasama oleh BTN misalnya kayak gini kan? Ini adalah salah satu yang mungkin mungkin bisa dipertimbangkan oleh BTN, dan siapa tahu nanti bisa membantu memperkenalkan aplikasi perbankannya ini kan. Ini yang misalnya minggu lalu pada saat Marketplace kita ada industri roundtable,
waktu itu adalah untuk perbankan syariah. Kita sampaikan ini kan, kenapa bank-bank syariah tidak mau bekerja sama dengan yang namanya micro social media influencer ini kan, micro social media influencer ini, di mana mereka micro social media influencer ini sebenarnya mungkin followernya nggak besar ini kan. Nah, tapi karena followernya nggak besar dan mereka mungkin tersebar di banyak kota ini kan, mereka mungkin malah lebih enak untuk diajak kerjasama. Mungkin nggak pasang red card yang wah kayak gitu kan. Nah, tapi ini pasti nanti akan bisa mendorong ini kan, mencari katakanlah downloader yang banyak. Ini siapa tahu nanti BTN kalau nonton ini bisa mempertimbangkan lah ini kan, kerjasama untuk menarik micro social media influencer ini kan. Oke, nah ini adalah inisiatif yang lain yang dilakukan oleh BTN ini kan. Nah, kita lihat memang sekarang trennya menggembirakan, dan bahkan sekarang ini yang menarik yang dilakukan oleh BTN ini kan. BTN sekarang berani nih kan, menggunakan Bali ini adalah sebagai semacam brand barunya untuk BTN ini kan. Untuk merubah kayak gini kan. Ini yang mungkin suatu pertaruhan berani yang dilakukan oleh kayak BTN ini kan. Karena apa? Karena BTN pengen agar aplikasi perbankannya itu menjadi pintu atau front end dari brandingnya BTN ini kan. Makanya sekarang BTN punya namanya kayak Bali Merchant, punya kayak Bali Agent, bahkan punya kayak Bali Property ini kan. Sesuatu yang langkah berani yang dilakukan oleh BTN ini kan. Mungkin orang belum banyak yang tahu Bali ini apa ya kayak gini kan. Tapi BTN sekarang sudah berani ini kan. Ingin agar Bali ini nanti menjadi semacam andalan BTN untuk kayak kegiatan branding and communication-nya. Langkah ini terus terang menarik ini kan. Karena apa? Karena kalau bank-bank lain misalnya BSI tetap ya BSI-nya dong kayak gini kan. Memang kayak Livin-nya memang didorong ini kan untuk supaya nanti jadi aplikasi yang terkenal, tapi mandirinya tetap kuat ini. Sementara BTN berani nih sekarang punya namanya Bali Merchant, Bali Agent atau Bali Property. Coba kita bandingkan bank-bank yang di atasnya, Livin ini kan. Ya pasti akan mikir mengenai masa kita bicara mengenai Livin Agent ya gitu, atau Brimo, masa Brimo Agent kayak gini kan. Dia enggak ini, BTN berani ini kan. Ini sesuatu yang inisiatif yang menarik yang nanti akan kita lihat ke depan ini kan. Nah, kalau kita lihat beberapa inisiatifnya tersebut ini kan, kita memang melihat sebenarnya memang BTN ini punya kayak roadmap kayak gini kan. Kira-kira apa? Nah, roadmap-nya itu sebenarnya dibagi dalam 3 tahapan kayak gini kan. Pertama adalah building a sustainable funding engine-nya. Kemudian tahapan keduanya itu adalah going beyond mortgage dan offering full banking solution ini kan. Jadi BTN selama ini tahu ini kan. Selama ini asosiasinya memang sangat kuat dengan KPR. Nah, sekarang pengen masuk ini kan. Nah, kebetulan karena Marketplace yaitu adalah sister company-nya dari Marketplace ini memang banyak diajak terlibat dalam beberapa kerjaan oleh BTN, ya kita tahu sebenarnya kita sekarang BTN nggak mau ini kan, nggak hanya tergantung pada ekosistem di properti, pengen masuk di ekosistem yang lain ini, dan mereka pengen banyak masuk di bisnis ekosistem. Nah ini yang sekarang dilakukan oleh BTN. Nah terakhir ini kan, tahapan terakhir yang nanti pengen dilakukan oleh BTN itu adalah delivering capabilities at scale ini kan. Jadi pengen nantinya dalam 2005 sampai 2027 itu memang akan banyak bangun kapabilitas baru ini kan. Mungkin memang nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi pengen nantinya itu kan pada tahun 2008-2029 pengen hasilnya harus segera kelihatan. Nah, kalau sekarang mungkin belum bisa, tapi nanti harusnya kelihatan sehingga nantinya langsung akan tercermin dalam dalam kinerja keuangan. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh BTN, proses berbagai macam creativity innovation didukung oleh leadership yang bagus dan ada entrepreneurialnya kayak gini. Karena itu memang kita lihat
ya sekarang sudah ada peningkatan produktivitas dan ada berbagai macam improvement. Nah, memang secara kinerja keuangan mungkin belum seimpresif beberapa bank lain, tapi sudah ada kayak perbaikan. Nah, ini yang nanti kita ajak pemirsa Marketers TV untuk mendalami ini kan. Mungkin BTN mungkin nggak untuk trading, tapi untuk kayak long term investment. Nah, ini yang kita lihat karena apa? Karena dia punya rencana jangka panjang yang menurut saya bagus sekali yang ini kan, sehingga nanti layak untuk diperhatikan. Karena itu kita menganjurkan pemirsa untuk terus mengikuti acara Behind the Numbers di Marketers TV. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Marketers TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.